Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Royhan. Nah, di video kali ini adalah part ke-23 dari latihan soal persiapan OSN 2024 tingkat SMP atau MTS bidang matematika. Pada video kali ini kita akan bahas 3 buah latihan soal terkait tentang materi teori bilangan. Tetapi sebelum itu, kalau misalkan adik-adik ataupun rekan-rekan guru yang menonton video ini tetapi belum subscribe channel ini, subscribe dulu sekarang agar kalian tidak ketinggalan latihan soal terbaru dari Bimbingan Belajar Ar-Royhan untuk menghadapi OSN tahun ini. Oke, kalau misalkan sudah, jangan lupa untuk berlangganan agar kalian mendapatkan benefit maksimal untuk meraih juara pada OSN tahun ini. Oke, kita mulai saja pembahasan pada video kali ini dari soal nomor 69. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Semua n sehingga n dan n tambah 3 per n kurang 1 merupakan bilangan bulat adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, apa yang harus kita lakukan? Kita akan mengamati dulu n tambah 3 per n kurang 1 yang ada di soal ini. Jadi kita tuliskan kembali, n tambah 3 per n kurang 1 itu bisa kita ubah bentuknya, kita sesuaikan bagian pembilangnya dengan penyebutnya menjadi bentuknya seperti ini. Jadi n tambah 3 bisa kita manipulasi menjadi n kurang 1, tetapi karena kita mau ubah ke n kurang 1 otomatis berubah nilainya ya. Tetapi kalau kita tidak mau mengubah nilainya, kita akan jumlahkan lagi dengan 4 agar negatif 1 tambah 4 kembali ke angka 3 yang ada di awal tadi di sini. Nah, berarti di sini kita bagi aja semuanya dengan n kurang 1. Nah, berarti kalau bentuknya seperti ini, kita bisa pecah dia menjadi dua pecahan yang kemudian saling dijumlahkan. Berarti yang pertama n kurang 1 per n kurang 1, kemudian kita jumlahkan dengan 4 per n kurang 1. Jadi kita mengingat bahwa di sini tandanya positif, berarti dia bisa dipisahkan menjadi dua bagian pecahan yang berbeda, kemudian saling dijumlahkan. Seperti itu. Nah, di sini kita lanjut, kalau misalkan n kurang 1 per n kurang 1, karena pembilang dan penyebutnya sama, otomatis hasilnya adalah positif 1 ya. Kemudian kita akan tambah lagi dengan 4 per n kurang 1. Karena bentuknya sudah seperti ini, kemudian kita menginginkan bahwa n dan juga n tambah 3 per n kurang 1 merupakan bilangan bulat. Tentunya 1 di sini kan sudah fix bilangan bulat ya, tetapi yang belum bilangan bulat adalah yang 4 per n kurang 1. Maka kita akan berikan beberapa syarat sedemikian sehingga 4 per n kurang 1 ini menjadi bilangan bulat. Nah, apa sih syaratnya ketika kita mau membuat 4 per n kurang 1 itu menjadi bilangan bulat? Jadi syaratnya cuma satu. Syaratnya adalah n kurang 1 tersebut itu harus membagi angka 4 di bagian pembilang. Jadi gitu. Jadi apa saja sih faktor dari 4 sedemikian sehingga n kurang 1 itu menjadi pembaginya. Jadi kan kalau dikatakan pembagi berarti kita tinggal melihat saja apa saja faktor dari 4. Nah, ternyata faktor dari 4 itu apa saja kita jabarkan ya. Faktornya 4 ternyata ada positif 1, positif 2, positif 4, ada juga negatif 1, negatif 2, dan juga negatif 4. Jadi totalnya ada 6 buah faktor dari angka 4 itu sendiri. Nah, berarti n kurang 1 itu nilainya bisa saja salah satu dari mereka ini. Maka kita jabarkan saja satu persatu kemungkinan dari nilai n yang memungkinkan. Jadi di sini kita jabarkan dari n kurang 1, kita anggap nilainya adalah 1. Berarti kita peroleh n-nya itu sama dengan 1 tambah 1. Karena negatif 1-nya pindah ke ruas kanan ya. Maka n-nya kita dapat 2. Ini adalah kemungkinan n yang pertama. Lanjut. N kurang 1 sama dengan 2. Berarti kan kita dapat n-nya sama dengan 3 karena 2 tambah 1. Lanjut, di sini n kurang 1 sama dengan 4. Berarti kita dapat n-nya sama dengan 4 tambah 1 dapatnya 5. Lanjut lagi, di sini n kurang 1-nya sama dengan negatif 1. Berarti n-nya sama dengan negatif 1 tambah 1 hasilnya adalah 0. Lanjut, n kurang 1 yang sama dengan negatif 2. Berarti n-nya sama dengan negatif 2 tambah dengan 1. Berarti hasilnya negatif 1. Dan terakhir, itu n-nya kurang 1 sama dengan negatif 4. Berarti kita dapat n-nya sama dengan negatif 3. Nah, ketika kita sudah jabarkan semua kemungkinan n kurang 1 dengan melihat bahwa hasilnya harus faktor dari positif 4, kita peroleh beberapa nilai n. N yang pertama adalah 2, n kedua adalah 3, ada juga 5, ada juga 0, negatif 1, dan negatif 3. Nah, karena di sini semua nilai n itu merupakan bilangan bulat, dan juga ketika kita gunakan n kurang 1 menjadi faktor dari 4, maka 4 dibagi faktornya tentunya jadi bilangan bulat juga. Nah, karena 1 dan juga 4 per n kurang 1 sekarang merupakan bilangan bulat, maka sekarang kita sudah bisa mendefinisikan nilai n yang mungkin dari soal ini. Jadi n-nya itu yang ini yang kita sudah warnai dengan warna kuning tadi. Berarti nilai n yang memenuhi adalah 2, 3, ada juga 5, ada angka 0, angka negatif 1, dan juga negatif 3. Semua angka ini merupakan nilai dari
N tersebut. Seperti itu. Jadi ini adalah jawaban untuk soal nomor 69. Kalau misalkan kalian belum paham, jangan ragu-ragu untuk komentar di bawah. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini kita baca dulu soalnya bersama-sama. H adalah himpunan semua bilangan asli N sedemikian sehingga bentuk N kurang 1 per N kurang 3 menghasilkan bilangan bulat kurang dari 1. Banyaknya himpunan bagian tak kosong dari H adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, N kurang 1 per N kurang 3, kita mau manipulasi lagi sedemikian sehingga mirip pembahasan soal sebelumnya. Jadi di sini kita ubah yang bagian pembilangnya itu ada unsur N kurang 3-nya. Berarti caranya di bagian bawah tetap N kurang 3, tetapi di bagian atasnya kita munculkan N kurang 3-nya. N kurang 3 kita harus jumlahkan atau kita operasikan dengan berapa kira-kira agar nilainya itu tetap negatif 1. Nah, ternyata cara untuk mengubah negatif 3 menjadi negatif 1 adalah kita tambahkan dengan positif 2. Nah, berarti sekarang sudah bisa kita pisahkan ya. Berarti jadinya adalah N kurang 3 per N kurang 3. Kemudian kita tambah dengan 2 per N kurang 3. Tentunya di sini hasilnya adalah 1 ditambah dengan 2 per N kurang 3. Nah, agar hasil dari H itu merupakan bilangan bulat kurang dari 1, tentunya kita harus ubah dulu yang ini 2 per N kurang 3 menjadi bilangan bulat juga. Jadi N kurang 3 itu harus membagi positif 2 ya, agar nantinya dia menjadi bilangan bulat. Nah, kita tinggal melihat saja faktor dari 2 itu apa saja. Nah, faktor 2 itu ternyata ada 4 ya. Apa saja? Ada negatif 1, negatif 2, ada positif 1, ada positif 2. Nanti kita akan cari manakah di antara nilai-nilai faktor 2 ini akan kita pilih agar menghasilkan nilai H yang merupakan bilangan bulat kurang dari 1. Nah, ada beberapa kemungkinan ya N kurang 3 ini sesuai dengan banyaknya faktor 2 tadi. Nah, kita berandai-andai dulu ya. Kan di sini adalah kita tinggal menjumlahkan 1 tambah 2 per N kurang 3 ya. Kita anggap bahwa N kurang 3-nya yang pertama adalah negatif 1 kira-kira memenuhi atau tidak. Nah, kalau misalkan N kurang 3 negatif 1, otomatis di sini 1 tambah 2 per negatif 1 itu adalah 1 ditambah dengan 2 bagi negatif 1, tentunya negatif 2 ya. 1 tambah negatif 2 itu hasilnya adalah negatif 1. Jadi ini merupakan bilangan bulat kurang dari 1 atau bukan? Nah, ternyata ini memenuhi ya, memenuhi. Berarti kita cari lagi nilai N yang lain. Nah, kita lanjut untuk kemungkinan selanjutnya. N kurang 3 merupakan negatif 2. Berarti tadi nilainya 1 tambah 2 per N kurang 3 itu bisa kita ubah menjadi 1 ditambah dengan 2 per negatif 2. Berarti kita dapat 1 tambah negatif 1 ya. Karena 2 bagi negatif 2 adalah negatif 1. Ketika ini dijumlahkan hasilnya adalah 0. Apakah nilai ini merupakan bilangan bulat yang kurang dari 1? Ya, tentunya memenuhi ya. Karena 0 itu kurang dari 1. Maka ini memenuhi. Nah, kalau misalkan kita cek nanti untuk yang selanjutnya, untuk N kurang 3 yang sama dengan 1, apakah memenuhi juga? Kita cek, 1 ditambah dengan 2 per 1. Wah, ternyata hasilnya jadi 3 ya. Maka ini tidak memenuhi, karena yang dicari adalah yang kurang dari 1. Jadi ini tidak memenuhi. Lanjut, untuk yang selanjutnya, untuk N kurang 3 sama dengan 2, ini kita dapat 1 ditambah dengan 2 per 2, ini kan jadinya 1 tambah 1 ya, jadinya 2. Berarti ini juga tidak memenuhi karena dia lebih dari 1. Maka ini tidak memenuhi juga. Nah, ternyata ada 2 nilai N yang memenuhi. Jadi N yang pertama kita cari dulu ya. Tadi kita belum sempat cari nilai N-nya. Di sini kalau misalkan N kurang 3 sama dengan negatif 1, berarti kan N sama dengan negatif 1 tambah 3. Berarti N-nya sama dengan 2. Yang ini kalau kita ubah berarti N-nya sama dengan negatif 2 tambah 3. Hasilnya adalah 1. Nah, berarti nilai N yang memenuhi itu ternyata cuma ada 2. Yaitu ketika nilai N-nya itu sama dengan 1 dan juga 2. Berarti hanya ada 2 anggota himpunan H. Untuk menghitung bagian tak kosong dari H, itu caranya mudah. Ingat rumus himpunan bagian ya. Himpunan bagian itu rumusnya bisa kita peroleh dengan menggunakan rumus yang berikut ini. Jadi rumusnya adalah 2 berpangkat N. N itu adalah banyak anggota himpunan dari himpunan tersebut. Nah, karena kita sudah tahu rumusnya, himpunan bagiannya itu adalah 2 berpangkat N banyaknya, maka di sini N-nya kalau misalkan yang memenuhi itu kan ada 2 ya, maka di sini N-nya ada 2. Berarti kita menghitung himpunan bagian tak nolnya itu dengan cara 2 berpangkat 2, kemudian kita kurangi dengan 1. Jadi ingat, himpunan tak kosong itu adalah salah satu himpunan bagian dari suatu himpunan. Kalau misalkan ini dikeluarkan, berarti kita kurangi 1 himpunan bagiannya. Berarti kita peroleh 4 kurang 1 sama dengan 3. Jadi 3 inilah yang ditanyakan di soal ini. Banyaknya himpunan bagian tak kosong dari himpunan H itu ternyata adalah sebanyak 3 buah. Seperti itu. Semoga kalian paham ya.
Kalau misalkan kalian belum paham, jangan malu-malu untuk komentar di bawah. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Tetapi sebelum itu, kalau misalkan kalian lagi nyari buku persiapan OSN 2024 yang ada materi dan juga latihan soal tahun-tahun sebelumnya itu, jadi kalian bisa banget beli buku yang Mimin rekomendasikan berikut ini. Jadi harga bukunya itu cuma 50 ribuan saja, tetapi kalian akan mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat untuk model persiapan OSN 2024 dan insya Allah bisa membimbing kalian untuk menjadi sang juara ketika kalian baca di rumah. Oke, silahkan miliki buku ini dan raihlah juara bersama rekomendasi buku bimbingan belajar Orhan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Tentukan semua nilai P sedemikian sehingga bentuk 3P tambah 5 per P kurang 5 menghasilkan bilangan bulat positif. Nah, di sini cara untuk menyelesaikannya kurang lebih sama seperti sebelumnya. 3P tambah 5 itu kita mau bawa ke dalam bentuk P kurang 5 agar nanti bilangan pecahannya itu bisa kita cari solusinya. Nah, berarti di sini karena ada angka 3 di depannya P di bagian pembilang, maka kita buat seperti ini, 3 dalam kurung P kurang 5. Kita munculkan unsur P kurang 5-nya, tetapi jangan lupa kita harus jumlahkan lagi dengan sebuah bilangan agar nilainya tetap 3P tambah 5. Ini kan kalau misalkan kita kali, itu 3 dalam kurung P kurang 5 jadinya adalah 3P kurang 15. Sedangkan angka awalnya itu adalah positif 5, berarti kita harus jumlahkan lagi dengan 20. Maka di sini kita tuliskan tambah 20 per, kita tuliskan P kurang 5. Nah, berarti sekarang sudah bisa kita pecah ya. Jadinya adalah 3 dalam kurung P kurang 5 per P kurang 5 ditambah dengan 20 dibagi dengan P kurang 5. Nah, tentunya untuk yang bagian pertama 3 dalam kurung P kurang 5 per P kurang 5, P kurang 5-nya bisa saling menghabisi, maka hasilnya adalah 3 ditambah dengan 20 per P kurang 5. Nah, karena di sini kita mau mencari nilai P sedemikian sehingga 3P tambah 5 per P kurang 5 yang bisa kita ubah menjadi 3 tambah 20 per P kurang 5 merupakan bilangan bulat positif, tentunya P kurang 5 harus bilangan yang membagi angka yang ada di atasnya, yaitu membagi angka 20. Berarti sama seperti tadi, kita cari faktornya angka 20 terlebih dahulu. Nah, ternyata faktornya 20 itu ada beberapa. Jadi faktornya 20 itu apa saja? Faktornya 20 itu bisa positif dan juga bisa negatif ya. Faktornya antara lain 1, 2, 4, 5, 10, 20. Bisa juga negatifnya, berarti negatif 1, negatif 2, negatif 4, negatif 5, negatif 10, dan negatif 20. Nah, cukup banyak ya nilai dari P kurang 5 yang merupakan faktor dari 20 ini. Nah, kita mulai dari P kurang 5 itu adalah positif 1. Berarti kan nilai P-nya sama dengan 6 ya. Kalau misalkan kita masukkan P kurang 5-nya sama dengan 1, berarti kan 3 tambah 20 per 1 ya. Hasilnya adalah 23. Ini adalah positif, berarti aman. Ini memenuhi. Nah, lanjut kita mulai di P kurang 5 yang sama dengan 2. Berarti di sini otomatis P-nya sama dengan 7. Nah, kalau misalkan kita masukkan P kurang 5 yang sama dengan 2, berarti kita peroleh 3 ditambah 20 per 2. Ini sama dengan 3 tambah 10. Hasilnya adalah 13. Ini adalah positif juga, berarti aman. Lanjut untuk P kurang 5 selanjutnya itu adalah sama dengan 4. Berarti P-nya sama dengan 9. Kalau misalkan kita masukkan nilainya berarti 3 ditambah dengan 20 per 4. Ini sama dengan positif juga tentunya. 3 tambah 5 hasilnya adalah 8. Karena 8 hasilnya, maka ini juga merupakan bilangan positif. Lanjut, kita masukkan P kurang 5 sama dengan 5. Berarti kita dapat P-nya sama dengan 10. Kita peroleh nilainya 3 ditambah 20 per 5. Maka di sini hasilnya adalah 3 tambah 4. Juga ternyata adalah positif. Maka ini memenuhi juga. Kita lanjut. Di sini P kurang 5 itu sama dengan yang berikutnya 10 ya. Berarti di sini 10. Berarti kita dapat P-nya sama dengan 15. Kemudian kita masukkan ke dalam persamaannya tadi 3 tambah 20 per P kurang 5. Kita dapat 3 tambah 20 per 10. Itu ternyata adalah 3 tambah 2. Ternyata masih 5. 5 itu adalah bilangan positif. Memenuhi. Lanjut di P kurang 5 sama dengan 20. Berarti di sini kita dapat P-nya 25. Kalau misalkan kita masukkan, berarti kita peroleh 3 tambah 20 per 20 itu sama dengan 3 tambah 1. Ini adalah 4. 4 itu positif, berarti ini memenuhi. Oke, kita lanjut untuk bilangan selanjutnya, yaitu P kurang 5 kita misalkan sebagai negatif 20. Berarti kita dapat P-nya sama dengan negatif 15. Kalau misalkan kita masukkan, berarti kan 3 ditambah dengan 20 per negatif 20. Ini jawabannya adalah 3 ditambah negatif 1. Ternyata masih positif, yaitu positif 2. Maka ini memenuhi. Kita lanjut, P kurang 5 itu sama dengan negatif 10. Berarti
P-nya sama dengan berapa? Sama dengan negatif 5 tentunya ya. Ketika kita masukkan, kita dapat 3 tambah 20 per negatif 10 itu adalah 3 ditambah dengan negatif 2. Ternyata ini masih hasilnya adalah positif 1, maka ini masih memenuhi. Lanjut untuk P kurang 5, yang selanjutnya adalah negatif 5. Kalau misalkan kita ganti, kita dapat nilai P-nya sama dengan 0, kemudian kita substitusi ke dalamnya 3 tambah 20 per negatif 5. Nah, ini mulai negatif hasilnya. Jadi ketika 20 dibagi negatif 5, hasilnya adalah negatif 4. Kalau ditambah dengan 3, ternyata hasilnya negatif 1. Tentu untuk nilai P kurang 5 yang lain, P kurang 5 sama dengan berapa nih? Sama dengan negatif 4, P kurang 5 sama dengan negatif 2, dan juga P kurang 5 sama dengan negatif 1. Semuanya ini pasti juga tidak memenuhi, karena batasnya itu memenuhinya hanya sampai di P kurang 5 sama dengan negatif 10. Yang ini tidak memenuhi, otomatis ini juga tidak memenuhi. Berarti kita hitung berapa nilai N yang bisa ketika kita masukkan ke dalam tadi 3 tambah 20 per P kurang 5 yang ini, itu mendapatkan nilai bilangan bulat positif. Yuk kita hitung. Di sini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ternyata hanya ada 8 bilangan nilai P yang memenuhi. Berarti apa saja nilai P yang memenuhi? Ternyata yang ini, P sama dengan 6, P sama dengan 7, P sama dengan 9, P sama dengan 10, P sama dengan 15, P sama dengan 25, P sama dengan negatif 15, dan P sama dengan negatif 5. Jadi kita tuliskan semua dulu. 6, 7, 9, 10, 15, 25, ada juga yang negatif 15, dan terakhir adalah negatif 5. Ini adalah 8 nilai P yang memenuhi jawaban dari soal nomor 71 kali ini. Semoga kalian paham ya. Kalau belum paham, jangan malu-malu untuk komentar di bawah. Nah, jadi itu dia tadi 3 buah latihan soal yang kita bahas pada video kali ini terkait tentang materi teori bilangan. Tetapi kalau misalkan kalian butuh latihan soal, di sini Mimin sudah berikan sebuah latihan soal yang bisa kalian kerjakan di rumah. Silahkan kalian kerjakan. Kalau misalkan kalian sudah menemukan jawabannya berapa, silahkan komen di kolom komentar. Jawaban paling tepat dan paling cepat akan kami sematkan di kolom komentar. Oke, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.